maksain kalian buat menang, tapi kemenangan itu tuh menjadi salah satu motivasi kalian buat ngerjain Wizarding Quest. Dan aku nggak menyalahkan cara kita sepenuhnya itu nggak salah, tapi mungkin cuman belum tepat aja untuk beberapa orang gitu kan. Nah, kita bisa lihat setelah evaluasi pertama, kita dengan kesadaran itu, kita udah menang 4 kali berturut-turut di Wizarding Quest. 4 ya, 4-8 ya kalau nggak salah. Dan itu tuh lumayan efektif kan. Nah, tapi ada dari salah satu teman kalian yang bilang, kalau orientasi kita pada kemenangan, itu tuh pasti nggak bakal bertahan lama. Ya benar. Karena tujuan kita adalah untuk menang, bukan untuk mendapatkan ilmu yang baru, bukan kayak gitu. Jadi bisa dilihat orientasi kita tuh keliru, teman-teman. Bukan salah, tapi keliru. Nah, tentang nge-tag teman-teman di grup. Oke, kalau aku boleh jujur, dari pertama kali hal itu tuh dilakuin, pertama memang Ale yang berinisiatif untuk nge-tag kita semua setelah evaluasi, dan aku sangat mengapresiasi itu. Nge-tagin orang-orang 200 anggota gitu kan. Itu tuh pasti susah coy, kayak emang perlu effort gitu. Dan aku menghargai effortnya Ale untuk hal itu. Nah, tapi yang aku kurang srek di sini adalah nge-tagin kalian berkali-kali. Di awal aku tuh udah sering kayak bilang, maaf banget aku nge-spam gitu. Tapi sekarang ini rasanya nge-tag semua orang itu adalah hal yang wajar, adalah hal yang biasa gitu. Bahkan dari kemarin ada program baru, yaitu ngechat satu-satu. Oke, aku nggak menyalahkan. Aku sangat amazed gitu bahkan sama effortnya Share untuk ngechatin teman-teman semuanya satu persatu gitu. Kayak itu tuh memang memerlukan effort yang besar gitu kan. Ngechatin 200 orang lebih satu persatu. Itu adalah hal yang patut diapresiasi. Nah, tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah itu yang dibilang sama Ferdinand, bahwa kita harusnya mementingkan solidaritas, bukan force gitu, bukan memaksa, bukan paksaan. Di awal itu memang bisa-bisa aja gitu, karena ada orang yang harus dipaksa dulu baru mau terbiasa gitu. Benar nggak? Ya benar. Harus dipaksa dulu, kayak harus ditegasin banget dulu baru dia mau ikutan buat gitu. Aku udah sempat bilang tadi di grup bahwa kita di sini tuh hanya untuk mengingatkan satu sama lain, bukan untuk merubah individu orang. Jadi kalau misalnya mereka itu memang orang-orang yang bisa diatur, bisa dikontrol, ya udah mereka bakal punya kesadaran sendiri. Tapi kalau orang-orang yang dari internalnya nggak mau ada perubahan, kalian mau ngechat 1000 chat, kalian mau ngetag ratusan kali, udah nggak bakalan digubris karena mereka emang bukan orang-orang yang mau berubah gitu. Nah, yang kedua itu masih tentang ngechatin satu persatu. Oke, pertama aku emang mau ngucapin makasih banget buat Siar ya, udah ngeluangin waktu untuk ngechatin setiap anggota gitu tuh. Tapi ada beberapa orang, 3-5 orangan yang ngechat ke aku, bilang bahwa mereka risih
Dan itu tuh emang udah dari kemarin. Makanya kemarin aku bilang, sekarang kita sharing session dulu. Tapi di akhir aku bakalan kasih sedikit evaluasi gitu. Bentar, kebiasaan nih. Tenggorokanku kering kocak. Nah, oke. Itu memang cukup efektif gitu kan untuk ngechatin satu-satu. Enggak ding. Itu memang memerlukan effort yang banyak, effort yang sangat besar. Tapi kalau kalian sadari, kita di awal tanpa kita ngechat satu-satu itu pun kita udah di angka 123, 124 itu kan. Nah, dengan ngechatin satu-satu kita cuman bertambah berapa? Bertambah beberapa orang aja. Yang kemarin kita cuman sampai di 127. Yang mengartikan apa? Bahwa orang-orang yang emang udah rajin ngerjain, ya udah dikerjain sama mereka. Tapi kalau orang-orang yang emang dari awal masih susah untuk kerjanya udah mereka udah nggak bisa diatur. Jadi buat share, thank you karena kemarin dan hari ini tuh udah meluangkan waktu untuk itu. Tapi kayaknya di next quest kamu nggak perlu menghabiskan energi kamu karena waktu untuk ngechat 200 orang itu mendingan kamu buat belajar sendiri aja biar impactnya ke dirimu. Soalnya percuma bilangin ke orang-orang yang udah nggak mau berubah, itu tuh percuma banget. Kayak gitu. Nah, ada yang bilang sama aku, yang ngasih poin ke aku, bahwa dengan kita mengejar target untuk menang, itu tuh memang bagus. Tapi ada suatu kejanggalan, bukan kejanggalan, hal yang terkesan toksik itu, gitu katanya. Jadi kayak kita maksa teman-teman buat ngerjain. Kalau menurut aku pribadi mungkin itu kalau toksik terlalu keras ya bahasanya, tapi kalau menurut aku ya kayak tadi, itu tuh efisien untuk orang-orang yang memang mau berubah. Kayak ada orang-orang yang harus ke pressure dulu, harus ke ditekan dulu. Kayak kemarin istilahnya kita digoblok-goblokin dulu sama Sier. Kayak, udah lu kerjain aja, apa susahnya sih ngerjain ini gitu. Biar kayak gitu. Nah dengan apa ya istilahnya, dengan antusias teman-teman yang lebih banyak gitu, makanya kita tiap harinya improve gitu kan, dari 14 ke 40, terus tiba-tiba ke 101, terus dari 101 konstan di 120-an gitu. Nah, jujur aku belum menemukan cara sih untuk mengganti cara kita. Soalnya kalau kita ngomongin solidaritas, susah bro. Gimana caranya menumbuhkan solidaritas hanya dalam 1 hari? Gimana caranya coba? Aku nggak tahu lagi dah. Kalau kan kita anggotanya 207 ya. 207 dan yang ngirim itu tuh paling banyak 127 kemarin. 208 deh Kak. Tadi udah nambah lagi tuh anggota dari mana aku nggak tahu. Emang biasa kayak gitu, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Aku sebenarnya seneng banget pas tiba-tiba turun. Kayak aku doain deh biar anggota kita tuh cuma 190 kek. Biar cuma 108 kek. 108, 180 kek. Biar yang di situ tuh cuman yang ngerjain aja gitu loh. Soalnya aku tuh kesel banget. Kadang ada yang aku tuh nggak enak untuk ngekick duluan karena aku tahu kalian tuh pasti bakalan
tiba-tiba ngechat minta maaf bla 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 bla, panjang kali lebar kali tinggi, aku dikasih long text gitu tuh. Kalau kalian udah dikeluarin, tiba-tiba minta masuk lagi, gitu. Makanya aku bilang, tolong, selagi kalian masih ada di house ini, tolong tanggung jawabnya, apa ya, tolong kewajibannya dipertanggungjawabkan gitu loh. Sebenarnya kalau aku marah-marah di sini pun tuh percuma teman-teman, karena kalian tuh adalah orang-orang yang udah rajin dari sononya gitu. Dan satu hal lagi, itu adalah tentang aku sudah menekankan kalian tuh kalau emang maksudnya kalau kalian emang udah rajin dari dulu, tapi kalian dalam satu hari itu terkendala dalam mengerjakan Wizarding Quest, kayak kalian tiba-tiba ada acara, kalian tiba-tiba sakit, kalian tiba-tiba ada rapat apa gitu. Itu tuh nggak apa-apa, dan kalian tuh nggak harus ngirim teks panjang ke aku untuk minta maaf karena nggak bisa ngerjain hari ini, aku nggak bisa berguna buat house hari ini. Nggak kayak gitu. Kalau lu sakit ya udah istirahat. Emang sih menang itu adalah iming-iming untuk nyemangatin, maksudnya untuk memotivasi teman-teman yang lain yang pengen menang, yang kok yang pengen menang, yang mau apa ya, biar mereka tuh mau ikutan ngerjain Wizarding Quest, karena kan kita targetnya di sini adalah bukan mereka yang emang sibuk, tapi mereka yang kayak sebenarnya nggak punya kerjaan, cuman kalah sama rasa males kan. Itu kita pengen biar mereka itu mau ikutan ngerjain. Tapi itu apa ya, itu tuh kasusnya berbeda sama kalian-kalian yang emang sibuk gitu. Kalian lagi di rumah sakit, kalian minta maaf berkali-kali, kayak itu tuh bukan salahmu gitu loh. Aku pun nggak punya hak buat maafin kalian karena kan itu tuh bukan salah kalian. Itu tuh emang apa ya, kondisi manusia aja kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku bilang aku pengen merubah orientasi kita jangan berpatok kepada kemenangan, itu nanti bakalan salah, karena nanti kalau dikit inisiatif teman-teman yang ngerjain, ya udah bubar house kita, kelar. Nggak ada Slytherin yang di puncak tower itu tuh udah nggak ada, udah bubar, udah kelar dah. Nah, terus kalau misalnya aku bilang aku nggak pengen merubah, nanti ada lagi yang bilang ke aku nggak suka digini-giniin, aku nggak suka ditek-tekin, aku ingat kok aku ngerjain tugas kok, nggak usah sampai segitunya. Brother, aku tuh harus seperti apa lagi gitu loh. Aku udah capek bilang dengan iming-iming solidaritas gitu. Coba deh, aku pengen kalian salah satu tuh ada yang ngomong ya, bilang ke aku, definisikan solidaritas itu dan berikan contohnya untuk mencapai kesolidaritasan itu. Coba salah satu aja ngomong. Aku tungguin sampai 15:25. Kalau nggak ada yang ngomong ya udah kita akhiri aja evaluasi hari ini.
Hai, aku izin masuk ya. Oke, silakan. Kalau menurut aku tuh emang dari awal tuh kan quest ini emang buat, nganu ya, improve pemahaman kita tentang reading LBE ya. Cuman, yang kata Sirdinan bilang tuh bener kalau kita nggak bisa maksa orang gitu. Kalau dipaksa justru mereka males gitu, apalagi spamming tag-tag kayak gitu tuh banyak banget notifikasinya, sedangkan mereka bisa jadi sibuk gitu kan, ada yang kayak Mutia pasti tuh kalau nggak salah dia selalu bilang, "Maaf ya nggak bisa ikut karena aku kerja," kayak gitu ya. Jadi daripada kita mikir kayak, kita mau menang gimana caranya kita bantu mereka tuh yang nggak punya waktu banyak untuk nonton video, untuk baca LBE, terus kayak nyari poin-poinnya sendiri itu kayak ditanya gitu loh, "Kamu masalahnya apa?" Gitu. Soalnya kemarin ada juga kan yang bilang kalau dia bingung gimana cara, eee ngambil kesimpulan poin-poin di LBE kayak gitu. Jadi fokusnya tuh mending di orang-orang yang nggak pernah ngumpulin sama sekali, kayak ditanyain masalah mereka tuh apa, kayak gitu. Terus baru cari solusinya, kalau menurut aku gitu sih. Soalnya jujur aku yang tiap ngumpulin juga pun nggak terlalu suka di tag-tag kayak gitu terus, karena aku udah ngumpulin. Jadi aku itu aja sih, thank you. Got it. Dan aku juga, for your information aja aku nggak suka nge-tag orang. Aku aku nge-tag aja kayak masih apa ya, masih minta izin dulu gitu sama kalian. Atau enggak aku bilang, mungkin siang nanti atau kapan gitu. Karena aku sendiri juga kalau di tag-tagin kayak gitu bakalan risih kan. Benar katanya Yuma tadi, karena tagan itu tuh untuk semua orang kan. Sementara yang gak ngerjain itu cuman kurang dari setengah anggota kita. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah orang-orang yang gak ngerjain itu, 70 sampai 80 orang itu, entah mereka pernah baca grup atau enggak tuh aku nggak tahu. Padahal kalau misalnya dilihat dari akun Google-nya, aku tahu orang-orangnya tuh siapa aja. Dan aku bisa lihat mereka pernah ngumpulin nggak setidaknya sekali aja tuh. Aku bisa lihat. Tapi aku nggak tahu nomor mereka yang di WA tuh yang mana gitu. Nah, seperti yang dibilang sama Sardinan juga, harusnya mereka yang merasakan struggle itu yang datang ke kita. Bukan kita yang udah aktif, itu datengin mereka. Buat apa? Itu tuh jadinya kita seolah-olah menurunkan prioritas diri kita hanya untuk apa ya? Iming-iming kemenangan house ini gitu. Kita nurunin prioritas kita yang harusnya belajar hal lain cuman buat datengin mereka yang entah mereka mau berubah atau enggak gitu. Ya setuju sama Mia. Jadi kayak kita tuh harusnya, memperkecil gitu loh lingkup orang-orang mana yang memang mereka itu mau ngumpulin dan mana yang nggak peduli sama sekali buat ngumpulin. Jadi kayak mungkin bikin polling gitu ya, kayak kesadaran masing-masing aja kayak, "Kalian masih mau ada di host ini atau enggak?" Gitu. Terus kayak nanti apa namanya, ditanya lagi, "Mana sih yang jarang ngumpulin?" Gitu. Terus kayak disuruh confess gitu, "Kalian tuh, kenapa kok jarang ngumpulin?" Gitu. Padahal sebelum-sebelumnya udah pernah ngumpulin kayak gitu. Karena kan memang nggak semua, apa namanya, nggak semua anggota di grup kayak gitu, apalagi di WhatsApp itu, ya itu tadi ya, mau dan kayak bisa aktif semuanya tuh nggak mungkin. Bener. Dan aku juga untuk membantu mereka tuh, aku udah berkali-kali bilang, "Kalian struggle-nya di mana? Tolong kalau nggak tahu, kalau kalian terkendala tuh bilang, jangan malah diem." Karena kalau diem kita juga nggak bisa bantu. Kita nggak mungkin kan nanyain satu-satu. Itu itu kita yang Capek. datengin mereka gitu istilahnya. Mhm. Yang datang ke aku, yang nanyain tipsnya, aku udah bantuin. Maksudnya aku udah jelasin gimana sih caranya kita menganalisis teks dengan waktu yang cepat gitu. Bahkan 30 menit aja deh, 30 menit karena kalau misalnya 15 menit dibilang nggak realistis gitu. Oke, 30 menit. 30 menit itu bisa selesai kok. Caranya teman-teman, caranya buat kalian yang masih bilang, "Aduh aku susah banget, aku masih harus translate, aku gini gini gini, aku bla 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 bla" gitu. Oke, itu bukan salah kalian. Kita masih belajar bahasa namanya di sini. Tapi
kita belajar menganalisis teks itu, samain aja kayak kita ketika baca teks bahasa Indonesia. Kita di English Breakfast itu tuh ada beberapa paragraf. Kalian tuh cuman perlu belajar analisis yang mana inti kalimat, yang mana kalimat penjelas gitu. Karena setiap kalimat aku perhatiin, aku setiap ini tuh pasti lihat kayak, oh ternyata ini tuh ngebahas tentang si ini, dan ini tuh disebutin di kalimat pertama, paragraf ini gitu. Paragraf pertama kah? Paragraf kedua kah? Nah, caranya biar kalian cepet, ya udah tentang makanan yang sehat itu seperti apa. Bilang aja kayak gitu. Nah, itu tuh mengefisienkan waktu dibandingkan kalian bingung, pusing, harus translate, aku harus paham semua isinya. Enggak. Kalian tuh bisa analisis tanpa harus kalian ngerti semua isi dari teks itu. Percaya sama aku. Apalagi kalian yang udah rajin nyatet vocab, pasti seenggaknya nyantol kan arti itu tuh apa gitu. Jadi kalian kayak seolah-olah, oh kayaknya ini nih pembahasannya. Jadi ya udah tulis yang itu aja gitu. Nggak usah lagi kalian, apalagi yang waktunya dikit nih, aku tekenin yang waktunya dikit. Kalian harus ngerti, kalian harus cari cara yang efisien. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah menekan diri sendiri buat, aduh aku tuh harus bener, aku harus gini-gini. Enggak. Intinya kalian, apa yang bisa kalian petik, apa yang bisa kalian pelajari dari situ, itulah yang kalian buat. Gitu. Jadi buat apalagi yang bilang, aku nih masih ngerjainnya 3 jaman, makanya aku biasa duduk dari pagi sampai pusing bacain teks. Aku kayak sampai, ya Tuhan, gak harus sampai kayak gitu. Itu tuh kalian namanya apa ya, menekan diri sendiri hanya untuk paham suatu teks yang harusnya nggak sampai segitunya gitu. Kita lagi belajar bahasa, jadi cari cara yang paling efisien buat kalian. Cari cara yang bikin kalian enjoy gitu. Terus yang kedua, di video. Itu videonya kan cuma 6 menit gitu kan. Nah, kalian bisa apa ya istilahnya? Kalian bisa hidupin subtitlenya aja. Nah, setiap ada kayak petikan-petikan apa gitu yang diulas di videonya, ya udah kalian tulis yang itu aja. Kalian copy apa ya istilahnya? Kalian ambil itu sebagai isinya. Dan aku udah berkali-kali bilang, more or less than 15 apa ya point gitu. Jadi nggak harus 15, kalian dapat berapapun, kalian mampunya berapa, 2, oke, setor aja 2. Selama apa sih kita nyari 5 nyari 2 poin dalam satu teks, satu video gitu. Kalian bisa kalau emang kalian mau apa ya, yang udah mau ngerjain ya iya apa sih? Lupa lagi. Jalan. Kocak. Bentar guys. Kering lagi. Aku udah bingung mau ngomong apa lagi deh.
Coba aku pengen kalian speak up. Salah satu speak up tentang apapun, tentang struggle kalian, tentang memotivasi teman-teman yang lain atau tentang apapun itu, coba tolong ngomong. Ini adalah kesempatan kalian untuk ngomong. Silakan. Oke. Aku mau speak up tapi nanti aku mau tanya dulu deh. Nanti malam bakal ada tetap sharing session kan? Ada suaranya nggak? Ada ya? Iya, tetap harusnya ya. Udah. Oh, kalau tetap ada berarti nggak jadi speak up sekarang. Soalnya maghrib coy di sini. Bentar. Aku tadi ditanya sama Siar sih, apakah kita akan lanjutin sharing sessionnya atau enggak gitu. Cuman ya udah, it's up to you. Aku mau ngikut-ngikut aja. Kalau ada ya ikut, kalau enggak ya apa yang harus diikutin kan gitu. Gimana guys? Lanjut nggak sharing sessionnya nanti? Kita kan Aku di mau sharing ngomong session boleh itu nggak? diawali dengan bentar Siar, bentar. Oke, kamu bisa ngomong tapi bentar dulu aku belum selesai. Iya. Karena kan di sharing session kita tuh biasa diawali dengan membaca English breakfast bareng-bareng. Nah, nanti coba aku tunjukin gimana caranya kalian cari tuh inti-inti yang dibahas gitu. Dan kalian di English breakfast itu kan kita dapat banyak judul ya. Kalau aku, personalnya aku nggak bakal milih judul yang bikin aku mumet. Aku biasa scroll sampai bawah sampai aku lihat yang pembahasannya agak ringan gitu. Udah, lanjut share. Mau ngomong apa? Ini sih aku pengen menanggapi aja yang kayak buat orang-orang yang mungkin kurang nyaman ya sama di chat. Terus sejujurnya nih, aku juga kurang nyaman juga ya karena ternyata aku menemukan banyak case orang-orang yang memang berbeda-beda latar belakangnya gitu loh. Terus kayak ternyata memang kalau misalnya tadi kata Mia di chat satu-satu tuh kan cuma nambah berapa nggak sampai 10. Sebenarnya kalau masalah itu kata aku kita tuh di akhir-akhir Wizarding Quest yang kemarin tuh kita tuh udah kayak mulai melemah gitu loh. Kalau misalnya nge-di-chat pun kayak mungkin tidak akan kayak gitu. Terus juga yang aku pengen bilang tuh ya, kalau misalnya tadi aku ngechat lagi dan hari ini aku ngechat lagi dan kalian udah, terus kayak sorry banget kalau misalnya rasa terganggu apa, bener-bener aku minta maaf dan kayak buat sampai sekarang kayaknya aku udah gak akan lagi ngechat dan sorry banget aku selalu excited atas apapun yang aku jalanin gitu. Jadi sorry banget kayaknya aku harus menurunkan rasa itu, harus sama-sama aja kan kita ya sekarang. Terus juga, yang aku pengen bilang lagi tuh, buat kedepannya mungkin aku pengen saran aja, kayak keluarin aja orang-orang yang memang nggak pernah ada hadir, bener-bener yang nggak pernah ya, bukan, keluarin seenaknya, tapi keluarin pun tanya dulu ke orangnya, kalau misalnya dia pengen ngerjain lagi ya udah gak apa-apa, tapi kalau misalnya dianya nggak mau kan apa ya. Terus itu sih paling kayak sebenarnya aku juga kurang suka nge-chat tuh, misalnya nggak di-chat itu, di case kemarin tuh kita tuh udah terlena dengan kemenangan ya. Jadi aku rasa kalau misalnya kemarin kita kalah, kita tuh bakal ya sama aja kayak hari ini gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak kita terlena dengan kemenangan, kita gak mau kalah, tapi kita gak mau di-chat kan gimana ya itunya. Jadi buat kedepannya ya aku menyerahkan ke kalian sendiri-sendiri, mau menang lagi apa enggak ya terserah gitu ya. Terima kasih banyak. Oke, aku kayaknya pengen menanggapi deh. Yang kalian bilang orang yang nggak pernah ngerjain itu doang yang diingetin. Tanyain dulu ke orangnya. Orangnya siapa kocak? Aku nggak tahu gitu loh. Maksudnya kayak bisa dibilangin. Tapi aku cuma tahu akun yang di Google Classroom doang gitu loh. Kayak yang mana nomornya dia tuh aku nggak tahu gitu. Kayak kocak. Tolong kasih di email bisa. Tapi yang kelihatan di Google Classroom itu cuma nama depan doang, nggak kelihatan akunnya tuh apa, nggak kelihatan apa bla 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 gmail.com itu nggak kelihatan, cuman kelihatan nama kalian doang gitu loh. Kocak. Udah. Aku capek, aku mau gimana lagi, udah terserah kalian mau menang ya menang, mau bubar ya bubar.
Ya udah, terserah kesadaran kalian sendiri. Kalian udah dipuji-puji gitu di grup, bukan dipuji sih, maksudnya udah tengil-tengil gitu kan di grup, udah bikin di puncak tower. Aku nggak nyalain karena itu adalah sebuah selebrasi gitu kan. Tapi apakah mengingat hal itu kita udah tengil-tengil gitu, kita udah seru-seruan, kita udah aduh capek. Aku nggak nangis guys, aku cuman ketawa aja, menertawakan kekocakan gitu loh, kekocakan Slytherin. I mean kayak kita udah menang, kita udah 4 kali berturut-turut gitu kan menangnya, terus tiba-tiba sekarang jatuh sejatuh-jatuhnya sampai bubar. Malu nggak? Malu. Kan yang malu siapa? Ya kalian juga kan. Lu dari house apa awalnya? Oh gue dari Slytherin gitu. Oh Slytherin bubar ya? Malu nggak tuh? Padahal kita udah menang gitu loh. Kalau misalnya kita bilang tentang Muggle ataupun Death Eaters, bukan dalam artian aku diskriminasi ke mereka, enggak. Maksudnya kan walaupun mereka bubar, itu tuh dikarenakan ada alasan, karena ada mereka-mereka yang ikut tuh cuman karena FOMO, karena anggota mereka tuh kebanyakan orang-orang yang ikut-ikut doang gitu. Ya kita ada sih anggota yang gitu, itu yang kita eval sekarang, tapi mereka yang kayak gitu tuh lebih banyak gitu loh. Tadi denger aja kayak Muggle anggotanya 250, sementara yang ngerjain 36. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kurangnya antusias dari anggotanya. Nah, kalau misalnya lu bilang lu bubar dari Muggle gitu, ya oke. Ini kita udah terkenal tuh solid guys. Kita tuh terkenal solid. Temen gue yang dari house lain pun kayak, ih pengen deh join Slytherin. Acaranya banyak, seru, nggak belajar doang. Kayak orang-orangnya tuh kocak-kocak. Gitu. Bakal kayak gimana kalau kita kalau kita sampai harus bubar gitu loh. Itu. Pikirin itu. Aku minta tolong dari segala hal yang aku eval tadi, tolong buat salah satu aja, buat notulensi gitu lah istilahnya. Apapun deh tentang tadi. Kayak, tolong jangan lagi bilang ke aku untuk ngechatin orang yang gak pernah ngerjain, karena aku gak tahu orangnya siapa, oke? Dan untuk ngemailin mereka, lu pikir gue siapa? Kayak, ya oke, aku ketuanya. Tapi kalian pikir aku nggak punya kerjaan lain selain untuk ngingetin mereka itu? Ya udah, kalau mereka mau berubah, mereka mau ngechat aku, nggak apa-apa, aku jawab. Tapi kalau mereka emang nggak ada kesadaran, ya buat apa aku bujuk-bujuk mereka? Aku tidak terima kasih. Gitu. Dah. Ada yang mau ngomong lagi nggak? Apa kayak gitu tentang Aku mau tentang ini? ngomong. Oh silahkan. Aku bilang makasih buat Mia ya udah bisa sangat-sangat besar buat membawa Slytherin sampai di poin puncak. Meskipun hari ini kalah sama Hufflepuff nggak apa-apa, besok kita menang lagi gitu ya. Terus tadi aku mau bilang yang Tres bilang minta maaf karena dia terlalu excited terus mau jadi less excited, itu nggak perlu. Maksudnya Tres, you don't have to feel sorry for that gitu, karena being excited for everything it's a good things gitu loh. Cuman memang mungkin masalahnya di beberapa orang tuh nggak nyaman dengan spamming kayak gitu. Itu aja. Udah sih, aku mau ngomong itu aja. Iya, terima kasih Yuma. Oke, udah mau maghrib ya. Tapi masih ada 15 menit lagi sebelum kita akhiri. Kita udah mau sampai akhir kok, tenang aja. Aku cuma mau bilang, kalau misalnya aku punya waktu, aku tuh pasti selalu mengapresiasi kalian yang udah mau berprogres setiap hari gitu. Aku ngirim long text yang kayak, kita tuh menang lagi dan kalian sangat keren dan aku bangga. Itu tuh bukan cuman apa ya, istilahnya bukan cuman bumbu buat ini doang, buat grup doang, enggak. Aku tuh bener-bener senang gitu lihat progres kalian. Aku senang bisa lihat kita tuh udah berubah dari awal. Kita kan cuma 14 orang, terus tiba-tiba ke 127. Coba bayangin berapa orang yang udah berprogres di Wizarding Quest itu. Aku tuh benar-benar mengapresiasi hal itu gitu. Jadi ya
Kalau kalian memang ada waktu dan kalian itu memang di alternativa untuk belajar, jadi ya tolong kesadarannya itu tuh buat kalian sendiri. Maksudnya buat apa kalian bayar mahal-mahal untuk bimbel, buat dapet teman, tapi kalian nggak maksimalin itu gitu. Karena dari awal house ini terbentuk itu bukan cuma sekedar untuk menang, tapi untuk membantu, memfasilitasi teman-teman yang mungkin masih kesulitan dalam belajar gitu, masih banyak perlu interaksi gitulah istilahnya. Ya udah, gitu doang. Itu aja dari aku. Kalau emang kalian nggak ada yang mau nambahin lagi, kalau mau nambahin boleh sampai 8 sampai 17 menit. Iya, Aku aku Oke, mau oke. Oke, silakan. Ini kita malam mau jadi apa enggak? Jadi aja sekalian nanti gini EBF. Nanti kalau misalkan yang bisa-bisa ya udah join, kalau yang enggak ya gua nggak peduli. Yang bisa Gua nggak aja peduli. ya. Tapi Gitu. kalau yang bisa ya di ini kan ya, direkomendasikan untuk hadir. Iya, Disiapin benar. juga tema-temanya. Makasih. Oke. Aku mau nambahin dong, Mia. Ya silakan. Itu kan di grup udah ada polling gitu ya. Gimana kalau kayak sebagai last change kita untuk masih mau merangkul orang-orang yang mungkin belum pernah atau mungkin udah sekali ngerjain wizarding case itu. Jadi gimana kalau misalnya Slytherin sementara ditutup dulu chatnya. Jadi kayak only admin yang bisa ngechat. Nah, terus si polling itu jangan sampai tenggelam. Terus di bawahnya kamu omongin hal yang kamu omongin tadi kayak ayo apa sih kayak manfaatin alternatifnya sebaik mungkin. Yang tadi kamu omongin itu loh. Supaya mereka yang gak ngisi itu atau misalnya yang baru ngisi bisa ngisi polling itu. Oke, berarti itu misalkan polling itu enaknya aku buat di jam berapa ya? Biar kalau misalkan masih pagi banget, jam 11 itu biasanya masih sepi, yang ngumpul ya siang-siang lah sampai sore itu lumayan. Enaknya jam berapa dong? Karena kan kadang ada aja yang mau nanya gitu di grup. Itu tuh di grup sebenarnya di Slytherin kan udah ada yang bikin polling tuh. Nah si polling, jadi mau bikin polling baru atau pakai polling yang ini, yang udah ada? Jadi maksud gue tuh polling yang udah ada disimpan dulu, di-keep dulu kayak misalnya dari sekarang sampai atau enggak dari habis ntar sharing session sampai nanti pagi nih. Jadi kan ada semalaman waktu kosong buat mungkin orang-orang yang sibuk pun kalau malam adalah sempet buka grup kan kayaknya. Nah sambil di bawah polling itu tuh kamu tulisin poin-poinnya gitu loh. Oke, coba nanti kita terapin ya abis sharing session. Soalnya jujur kalau misalkan evaluasi kayak gini tuh aku pun capek dan bingung. Aku harus apa lagi? Aku harus kata-kata apa lagi yang harus aku keluarin? Cuman ya gitu. Mungkin Iya kalau karena kan besok ya kenapa? lanjut dulu. Enggak, Ya lanjut karena dulu. karena pas evaluasi begini pun yang datangnya itu aja loh Mi. Jadi poin yang mau kamu sampaikan itu nggak dapet ke orang yang harusnya mendengar poin itu. Ya, dan itu benar. Makanya aku minta tolong nanti ininya notulensinya aku nggak nyatet loh dari tadi. Aku cuman inget apa yang aku omongin aja. Cuman aku males. Aku terlalu malas untuk udah ngomong terus tiba-tiba ngomong di grup lagi dan gak digubris. Udah. Aku tidak akan menurunkan value-ku sejatuh itu. Yes. Jadi udah terserah kalian aja gitu. Nah, udah guys. Ada lagi nggak yang mau berpendapat sebelum kita akhiri? Soalnya nanti kan kita mau sharing session juga. Ketik 1 kalau udah selesai dan kalian nggak mau ngomong lagi. Oke. Udah ya, udah 1 ya. Nah, oke, terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktu untuk evaluasi sore ini. Hampir malam ya sore ini. Dan aku harap Slytherin selanjutnya bisa lebih antusias lagi. Aku garis bawahi untuk orang-orang yang memang belum pernah sama sekali berkontribusi gitu.
Sementara kalian-kalian tuh tetepin aja semangatnya gitu. Sebenarnya aku sangat-sangat apresiasi dan aku tuh bangga banget lihat perkembangan kalian selama ini tuh. Aku tuh seneng banget. Nah, cuman ya kayak gitu. Masih setiap hal kan pasti ada minusnya, ada plusnya juga. Nah, hal itulah yang minusnya kita perlu evaluasi, sementara yang plusnya kita keep gitu kan. Nah, udah dari aku segitu aja. Kalau misalkan kalian emang udah ada kegiatan lain, boleh langsung leave dari room. Thank you.